Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Ushul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang ditulis oleh Abu Mu'ad Hasan al-Iraqi. Kita masuk pada keterangan dari Imam Ahmad yang disebutkan di halaman 62. Ya enggak? Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa minas sunnah al-lazima, termasuk sunnah yang lazima, yang harus, allati man taraka minha khoslatan, yang mana orang yang meninggalkan satu perangai saja dari sunnah tersebut, lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha, dia tidak menerimanya dan tidak beriman dengannya, maka bukan digolongkan sebagai ahlus sunnah. Itu maksudnya. Jadi kata Imam Ahmad, termasuk sunnah yang wajib, ya, yang lazimah itu artinya wajibah, sunnah yang wajib. Barang siapa yang meninggalkan satu bagian dari perkara sunnah tersebut, tidak diterima oleh dia, tidak diimani oleh dia, maka dia bukan digolongkan sebagai ahlus sunnah. Nah, terus apa sunnah yang wajib tadi? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani takdir khairihi wa syarrihi, yaitu takdir yang baik dan yang buruk. Wa tasdiq bil ahadits fihi, serta membenarkan, mengimani hadis-hadis yang ada pada bab takdir tadi. Wal imanu biha, dan mengimaninya. La yuqalu lima wa kaifah, tidak boleh mengomentari hadis-hadis tersebut dengan pernyataan lima wa kaifah, dengan mengatakan lima kenapa, atau dengan menyatakan kaifah, ya, bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Innama huwa tasdiq wal imanu biha, yang ada, ya, yang kewajiban kita cuma at-tasdiq, membenarkan dan mengimani saja. Kenapa ya ikhwah? Dalam bab takdir itu tidak boleh kita mengatakan lima wa kaifah. Kenapa? Mengapa? Kok bisa begini? Kok begini? Nah, para ulama mengatakan yang namanya bab takdir digolongkan sirrullahi subhanahu wa ta'ala, rahasia Allah. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini tadi, sesuatu yang hanya Allah punya rahasianya. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Baik bagi kita belum tentu buruk, belum tentu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua Allah subhanahu wa ta'ala punya aturan hikmah yang ada. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita cuman mengimani. Kita baca keterangan di sini. Qala Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Berkata Syekh Rabi' al-Madkhali, umur beliau ya ikhwan sudah mencapai 90 tahunan, ya. Fi syarhihi li hadhil ibarah min usul sunnah, Syekh Rabi' menyebutkan dalam syarah beliau terhadap usul sunnah Imam Ahmad. Kata Syekh Rabi', hadhil faqrah muhimmatun jiddan. Faqrah, paragraf ini tadi penting sekali.
Al-Imamu Ahmad sayasifu lana usulan. Imam Ahmad akan mensifatkan, menyebutkan kepada kita beberapa prinsip. Man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah. Siapa yang meninggalkan salah satu dari prinsip tersebut, maka bukan ahlu sunnah. Nah, sehingga ya ikhwan, mulai dari sini, setelahnya itu Imam Ahmad akan menyebutkan usul ahli sunnati wal jamaah, pokok-pokok prinsip ahli sunnah. Siapa yang nyimpang di sini, keluar dari prinsip ini tadi, maka bukan ahli sunnati wal jamaah. Makanya orang dikatakan menyimpang, keluar dari jalurnya ahli sunnati wal jamaah, idza khalafa aslan min usuli ahli sunnah. Kalau dia nyelisih usul dari usul ahli sunnati wal jamaah. Nah, dalam bab ini tadi, dalam bab mukhalafa aslan min usuli ahli sunnah, di sini ada annas tarafani wa wasatun. Umat manusia ada dua tipe. Yang pertama, golongan yang ekstrim dalam mengeluarkan, sehingga mereka terkadang mengeluarkan setiap orang yang berbeda, padahal perbedaan tersebut bukan permasalahan usul dari usul ahli sunnati wal jamaah, bukan prinsip pokok ahli sunnati wal jamaah, tapi dikatakan dia ini orang sudah ahli bid'ah, sudah menyimpang, sudah jadi hizbi. Yang kedua, mengkanter, membackup ya, setiap orang yang menyelisih prinsip ahli sunnati wal jamaah. Yang satu padanya syiddah, yang satu padanya tamyi'. Yang benar adalah wasatun baina tarafain, pertengahan. Kita baca, yakni, kata Syekh Rabi, yakni yakhruj an dairati ahli sunnati ilal bid'ah tanabbahu lihada. Maknanya Pak, dia bisa keluar dari ruang lingkup ahli sunnati wal jamaah menuju kebid'ahan. Kalian harus tanabbahu lihada, harus sadar, peka terhadap hal ini. Fal imanu bil qadar khairihi wa syarri ruknun min arkanil iman. Beriman dengan takdir, baik dan buruk, itu merupakan rukun dari rukun iman. Wa adillatuhu minal Qur'an was sunnah katsirah. Dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah sangatlah banyak. Minha, di antaranya qaulullahi azza wa jalla, di antaranya firman Allah azza wa jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan biqadar, dengan takdir. Ya. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika minas sunnah hadis Jibril. Demikian juga disebutkan dalam hadis sebagaimana pada hadis Jibril al-masyhur, wa antumina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman dengan takdir khairi wa syarri. Ya ikhwan, takdir baik dan buruk itu binisbati lil insan, menurut pandangan kita. Contoh sakit menurut kita itu buruk enggak? Ya. Dapat bini itu baru nikah itu takdirnya apa? Baik ya. Nah, cerai menurut kita itu buruk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang buruk, semuanya baik semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu halan wa ma'alan, tahu kondisi yang sekarang ataupun nanti. Sekarang menurut kita buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu sebenarnya baik. Tapi nanti ada tujuannya. Jelas untuk? Ya. Kadang kita itu butuh proses, butuh sabar. Makanya dilihat dalam banyak Al-Qur'an, orang-orang yang sabar itu pasti akan sukses. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Bagi orang yang bertakwa, kesudahan yang baik. Makanya orang-orang yang sabar tadi, dia mau sabar pasti berbuah baik. Cuman butuh sabar saja. Kuncinya sabar. Kalau antum tidak sabar, maka tidak akan bisa
membuahkan sesuatu hasil yang baik. Seluruh perkara, kuncinya hidup dunia ini butuh sabar. Antum jalani dengan sabar, dan kunci hidup di dunia ini dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di dunia, yang pertama sabar, yang kedua wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan cara yang baik. Sudah itu saja. Sabar, sudah jalani sabar. Insya Allah kalau sabar berbuah baik, tapi kalau tidak sabar, nah itu tadi. Kata beliau, wa bid'atul qadar min awail al bid'ah allati zaharat fil muslimin. Bid'ah dalam bab takdir ini tadi termasuk bid'ah awal yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Wa adrakat asros sahabah. Nah, bid'ah dalam bab takdir ini termasuk bid'ah yang menjumpai masa sahabat. Yang menjumpai masa sahabat. Berjumpa dengan masa siapa? Masanya Abdullah bin Umar. Wahya minal bid'ahil khatirah. Bid'ah dalam masalah bab takdir termasuk bid'ah yang berbahaya. Lidzalika kana min mauqifis salaf minha haziman. Oleh karena itu termasuk sikap salaf tegas dalam bab ini tadi. Tidak pelintat-pelintut. Ini bid'ah perkara besar bab dalam masalah takdir ini tadi. Ya. Wa huna ba'dul as'ila tata'allaqu bihadzal asl minha. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, ada sebagian pertanyaan yang berkaitan dengan prinsip ini tadi. Kaifa wajahas sahabah hadil bid'ah? Bagaimana para sahabat menghadapi bid'ah ini tadi? Bid'ah dalam masalah takdir. Gimana sahabat menghadapinya? Apakah ketika ketemu orang Qadariyah dihadapi dengan diajak begocoan, duel? Ataukah mereka membantah dengan ilmiah? Wa kaifa radduha? Bagaimana cara mereka para sahabat membantahnya? Wa kaifa amalu ahlaha? Bagaimana mereka para sahabat menyikapi bermuamalah dengan ahlul qadariyah? Wa kaifa sakatu anha? Apakah sahabat diam? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bab takdir ini tadi. Wa ma hiya ad-durus al-manhajiyah allati nastafadu min mauqif allati tustafadu min mauqifis sahabah tujaha hadzal bid'ah wa ghairiha. Apa pelajaran-pelajaran manhajiyah yang tustafadu? Itu bacanya. Mungkin nastafidu ya, mungkin ya. Alifnya mungkin ke anu. Ini enggak? Itu nun ya? Ya. Kayaknya salah cetak itu, salah ketik. Ma yadurus al-manhajiyah allati nastafiduha min mauqifis sahabat tijaha hadzal bid'ah wa ghairaha. Apa pelajaran-pelajaran manhajiyah yang bisa kita ambil dari sikap para sahabat terhadap bid'ah ini dan yang selain ini? Maksudnya selain bid'ah qadariyah. Wa hadhil as'ilah, pertanyaan seperti ini jawabuha fi hadis Ibnu Umar. Jawabannya ada pada hadis Abdullah bin Umar alladzi kharrajahu al-Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, dalam sahihnya. Bab bayanil iman wal Islam wal ihsan. Disebutkan dalam Sahih Muslim ada bab tentang penjelasan iman, Islam dan ihsan. Wa wujub al-iman bi itsbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban beriman dengan menetapkan takdir. Wa bayanud dalil 'ala tabarri mimman la yu'min bil qadar wa ighlazil qaul fi haqqihi. Dan penjelasan tentang dalil akan berlepas diri dari orang yang tidak beriman dengan takdir serta mempertegas pernyataan terhadap orang tersebut.
Disebutkan dalam Sahih Muslim, fa'an Ibni Buraidah, dari Ibnu Buraidah, an Yahya Ibnu Ya'mur, dari Yahya Ibnu Ya'mur, qala, dia mengatakan, kana awwala man qala fil qadar bil Basra Ma'bad al-Juhani. Beliau mengatakan, orang yang pertama kali berbicara memunculkan kebid'ahan dalam bab takdir di wilayah Basra bernama Ma'bad al-Juhani. Bernama Ma'bad al-Juhani. Nah, ini orangnya muncul di wilayah Basra. Kata Yahya bin Ya'mur, fantolaktu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajain au mu'tamirain. Aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat haji atau umroh. Fakulna, lalu kami ngomong, laulaqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita berjumpa dengan salah seorang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar, kita akan bertanya kepada sahabat tersebut tentang apa yang dikatakan oleh mereka-mereka penduduk Basra dalam bab takdir. Fawuffiqa lana Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu kami pun diberikan taufik untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid, di dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi, kami pun, aku, kata Yahya bin Ya'mur, aku pun memepetkan dia dan juga kawanku tadi, siapa? Humaid bin Abdurrahman. Pepetkan mereka berdua. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi, satu di kanan, satu di kiri. Fadhanantu, lalu aku mengira, anna sahibi sayakilul kalam ilayya, aku mengira, nampaknya dugaanku, kawanku ini siapa itu? Humaid bin Abdurrahman akan menyerahkan pertanyaan kepadaku, ya, aku yang jubirnya. Fakultu, lalu aku katakan, Aba Abdurrahman, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Kata Yahya bin Ya'mur, wahai Abu Abdurrahman, siapa ini? Abdullah bin Umar. Innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Ya. Muncul di tengah-tengah kami sekelompok orang yang membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, namun mereka ini wa yatakaffarunal ilma, mereka ini orang-orang yang males belajar ilmu, cetek ilmunya, bahasa kitanya, dangkal ilmunya. Itu yatakaffaru, dangkal ilmunya. Baca Al-Quran rajin, tapi ilmunya dangkal. Ya. Nah, itu tadi. Kadang penyebab penyimpangan itu bukan masalah dia tidak rajin ibadah. Dia rajin ibadah, baca Al-Qurannya pinter, tapi tidak punya ilmu, dangkal ilmunya. Itu juga sifatnya khawarij. Ya. Pandai ibadah, tapi ilmunya tidak meresap. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian disebutkan mereka itu begini. Wa annahum yaz'umun alla qadar wa annal amra unuf. Mereka mengatakan, ya, mengklaim tidak ada takdir-takdiran itu. Ya.
Suatu perkara itu baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terjadi. Itu makna wa annal amra unuf. Suatu perkara itu baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terjadi. Kata Abdullah bin Umar, qal fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, kasih tahu mereka itu bahwasannya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bi Abdullah bin Umar, sungguh demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, atau sungguh demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim misla uhudin zahaban, kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, lalu disedekahkan, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir. Tegas bukan Abdullah bin Umar? Tegas ya. Sampaikan kepada mereka, tidak pelan-pelan Abdullah bin Umar. Nah, kalau mentahdir itu yang jago. Fakhbirhum, sampaikan ke sana tuh. Itu namanya tahdir ya ikhwan. Mantap enggak baru nih? Mantap, sosok Abdullah bin Umar gitu. Fakhbirhum, sampaikan kepada mereka, anni bari'un minhum, aku berlepas diri, wa annahum bura'u minni, mereka berlepas diri dariku. Maksudnya apa? Aku bukan golongan mereka, mereka bukan golonganku. Gitu tahdzirnya gitu kalau mau mentahdzir. Fa akhbirhum. Ya. Adapun jangan sampaikan. Ini khusus untuk antum, jangan disebarkan di grup ini. Ya. Tolong jangan disebarkan dari sebarkan tuh seluruh Telegram, media sosial. Itu cara mentahdzir. Kalau mentahdzir orang cuma dalam grup WA khusus, jangan sebarkan kemana-mana. Itu namanya takut dikeroyok. Ya. Lihat Abdullah bin Umar. Kalau merasa benar, tahdzir. Gitu. Jangan diomongin di belakang. Summa qol, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, haddatsani abi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar, ya, bapakku Umar bin Khattab telah menyampaikan kepadaku, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun, ya, syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yasalu wa yusaddiqu. Hadisnya sampai selesai ya, sampai akhir hadis pada lafaz fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril datang ngajari agama kepada kalian. Nah, apa faedah yang bisa diambil di sini? Al-fawaid al-manhajiyah al-mustafada min hadzal hadis. Fawaid manhajiyah yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis apa? Hadis Umar bin Khattab yang panjang kisahnya Abdullah bin Umar ini tadi. Apa faedah yang bisa diambil? Yang pertama, la yajuzu as-sukut idza hadatsa ma yukhaliful manhaj as-salafi. Faedah yang pertama, tidak boleh diem, tidak boleh bisu apabila muncul sesuatu yang menyelisih manhajus salaf. Kalau ada suatu perkara yang menyelisih manhajus salaf, maka kita sebagai ahlu sunnah tidak boleh diam. Kalau diam, maka akan timbul banyak kerusakan. Ya, harus berbicara. Namun di sini harus dengan ilmu. Fas-sahabah lam yaskutu.
sahabat tidak diam. Tidak ada sahabat mengatakan, sudah, sibuk saja belajar sana. Dibantah sama Abdullah bin Umar. Itu kalau nyimpang tetap dibantah nyimpang. Terus yang mana harus sibukkan belajar? Sibukkan belajar itu kalau yang tidak jelas. Difahami? Kalau udah jelas, ada orang bilang Al-Quran itu adalah ucapan Rasul, kufur ini namanya. Ya, orang yang bilang Al-Quran ucapannya Jibril itu saja kafir. Apalagi mengatakan Al-Quran karangan Rasul, ngarang otaknya dia. Lebih parah dibandingkan Jahmiyah, ya pada Asy'ariyah tidak seperti itu. Mereka mengatakan itu ucapannya Jibril, ya. Kalam Jibril, ini ucapan Rasul, buat pulang ngarang, Rasul ngarang katanya. Nah, ini kekufuran. Ya. Innama bayyanu wa hadzaru min bid'atil qadar. Sesungguhnya mereka para sahabat menjelaskan dan memperingatkan dari bid'ah qadariyah. Ya, diperingatkan. Wa fi hadza bayanu khata'i manhajil amir bisukut 'alal akhta'. Maka pada kisah ini tadi terdapat faedah penjelasan kekeliruan atau salah manhaj orang yang memerintahkan untuk diam terhadap suatu kesalahan. Kalau ada orang salah didiamkan, bukan ya ikhwan. Kalau masalah kesalahannya pribadi, nasihati dia. Ya akhi, jangan gitu, tidak boleh. Ana lihat antum tadi mampir balik kajian ke tempat karaoke. Ndak kati yang lihat cuma ana dewe. Taubat lantung. Ndak akan ana sebar-sebarkan. Itu nasihati baik-baik. Ya. Ada orang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu kalam Rasul, karangan Rasul. Usah sibukkan dengan fitnah. Biarlah itu aparat jangan. Ini permasalahan akidah. Antum jelaskan nanti nyantol pula orang. Iyanya nih, itu kalangan Rasul. Ngapa? Karena Rasul yang buatnya. Dari mana Rasul tahu Allah Subhanahu wa taala ngomong seperti itu? Akhirnya sudah rancu, ya. Allati taqa' min ba'dil wu'ad, yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebagian para wu'ad. Walau kanatil akhta' manhajiyatan au aqdiyatan bihujjatin ta'allaqan nasi bihim. Walaupun terkadang kesalahan tersebut sifatnya manhajiyah atau aqdiyah dengan alasan umat manusia itu gentol sama dia, didiamkan. Diam, jangan banyak. Kenapa? Dia banyak pengikut. Ya. Ya antum mau bantahnya tadi kan tidak mesti keluar-keluar nantang depan dia. Yang penting antum jelaskan saja. Itu kekeliruan. Ya. Lihat ada faedah ini, lihat. Nah, qala Syekh Ubaid Al-Jabiri. Syekh Ubaid Al-Jabiri beliau mengatakan al-mukhalafatu rad. Penyelisihan, penyimpangan itu dibantah. Fasahaba raddu ala ba'dihim. Sahabat itu ada yang membantah sebagian sahabat yang lain. Fa Ubadah ibnu Samit qila lahu. Ubadah bin Samit pernah dikatakan kepada Ubadah bin Samit, yaqulu Abu Muhammad al-witru wajib. Pernah dikatakan kepada Ubadah bin Samit, "Oi Ubadah, Abu Muhammad mengatakan witir itu wajib." Qala kadziba Abu Muhammad. Kata Ubadah bin Samit, keliru, salah tuh Abu Muhammad. Witir itu tidak wajib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasul mengatakan khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad fil yaumi wal lailah. Disebutkan. Ya. Ada faedah ini. Dari Syekh Ubaid Al-Jabiri. Atau disebutkan oleh mu'allik ini. Wa min tara'if ma yurwa, termasuk keunikan dalam suatu riwayat. Marwahu Az-Zahabi fi ba'di kutubihi, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sebagian buku beliau. An Asim Al-Ahwal, dari Asim Al-Ahwal rahimahullah taala qala. Asim Al-Ahwal, beliau mengatakan, kunna fi majlisi Qatadah, kami pernah berada di majelisnya Qatadah. Faqultu, lalu aku katakan, ma ara ahlal ilmi
ba'dhum yaqa' fi ba'din. Kata Asim Al-Ahwal, kami pernah di majelisnya si Qatadah. Aku komen, aku tidak pernah melihat para ulama itu saling kritik satu sama lain. Ya tak? Qala Qatadah, dia menceritakan, faltafa ilayya, yakni Qatadah noleh kepadaku. Wal qail Asim, yang ngomong tadi si Asim. Faqal, kata Qatadah, ama tadri ya Ahwal, ana rajul idza btada'a bid'atan yajibu ayyuzkar liyuhadzar ma indahum hadha sukut. Apakah engkau tidak tahu ya Ahwal? Tahu antum Ahwal itu apa artinya? Juling ya. Ahwal, apa engkau tidak tahu? Seseorang itu apabila memunculkan suatu kebid'ahan, ya wajib ayuzkar, wajib disebutkan, liyuhadzar, supaya diwaspadai. Ma'indahum hadzal sukut. Tidak ada di kalangan para ulama ahlul ilmi itu diam. Jelas? Nah, tapi kalau kita di zaman sekarang, habis kita kena tahdzir duluan. Padahal belum tentu nadiri dia, ndak nadiri antum, nadiri Panji Gumilang. Terlalu sinis sekali dengan istilah tahdzir. Ya. Jelas? Nah, lihat, sudah ada di zaman dulu. Ya, si Asim Al-Ahwal dia bilang depan Qatadah Ibnu Di'am As-Sadusi. Dia bilang, "Ma ara ahlal ilmi yaqa'u ba'dhum fi ba'din." Aku tidak melihat para ulama itu saling kritik satu sama lain, saling celah satu sama lain. Dibantah oleh siapa? Qatadah. Lihat, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan fi kitabi Ithafil Qari fi Syarh Sunnah Al-Barbahari. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalam kitab beliau Syarah Syarh Sunnah Al-Barbahari, hadzal ladzi kharaja 'anil haqq muta'ammidan la yajuzu as-sukutu anhu. Orang yang sengaja keluar dari jalan kebenaran tidak boleh didiamkan. Bal yajibu ayyukshaf amruhu, wajib dibongkar urusan dia. Ayufdha khizyuhu, dibuka ya kehinaan dia tadi, hatta yahdzarhun nas, supaya umat manusia bisa waspada dari dia. Kalau ada sengaja orang nyimpang, nyeleneh, wajib dibongkar, ini orang nyeleneh, ya. Wajib dibantah supaya waspada. Dikasih tahu, ini ada pemahaman nyeleneh. Apa pemahamannya? Dia mengatakan Al-Quran itu karangan Nabi. Al-Quran itu kalamullah, bukan karangan Nabi, Pak Panji. Nah, itu perlu dibantah ikhwan. Yang nggak tahu orang alam apa anak kurang update. Kok kenapa malahan yang rame sekarang ngurusi Panji Gumilang ini bukan dari kalangan Ahlussunnah, ya benar? Malah Bahar bin Smith, ya benar? Kemana kita ini tadi yang katanya prinsip Ahlussunnati wal Jamaah? Ya. Terus kalau kita yang kayak, ya yang kita kayak Darul Hadis ini boro-boro denger omongannya, kita kan keroco. Terus siapa? Ya mereka yang punya power, jamaah-jamaahnya lebih viral. Nah itu bicara, sangat diharapkan ya kawan. Ya. Kalau kita mana yang taklim sama antum malam ini jam 9:30 malam, yang taklim tidak sampai 20 orang. Harusnya harus ada dari kalangan Ahlussunnah. Buka apa? Buat muhadharah, tabligh akbar, sebutkan penyimpangan-penyimpangan supaya umat waspada. Mimbab ad-difa' 'anid din. Wala yuqal, tidak boleh, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak boleh dinyatakan atau dikatakan annas ahrar, manusia itu bebas berra'yi dalam berpikir, hurriyatul kalimah, bebas dalam berucap, ihtiramur ra'yi al-akhar, hormati pendapat orang lain, kama yudandinuna bihi al-an min ihtiramir ra'yi al-akhar, sebagaimana mereka
dendangkan saat ini, ya, berupa menghormati pendapat orang lain, fal mas'alah laisat mas'alata ara. Masalah ini bukan masalah pendapat, al mas'alah mas'alatu ittiba. Masalah ini adalah masalah ittiba kepada Rasul. Nahnu qad rasamallahu lana tariqan wadihan. Kita ini sudah dituliskan oleh Allah jalan yang gamblang. Wa qala lana siru alaihi hinnama qala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita berjalanlah di atas jalan yang lurus yang gamblang tadi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah jalanku yang lurus, ikuti oleh kalian. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kalian dengannya supaya kalian bisa bertakwa. Fa ayyu syakhsin ya'tina wa yuridu minna an nakhruj an hadha sirat fa innana awwalan narfudu qawlahu. Maka siapapun yang datang kepada kita dan menginginkan dari kita agar keluar dari jalan ini tadi, maka sesungguhnya kita katakan kita tolak pendapat dia. Wa thaniyan nubayyin wa nuhadzir an-nas minhu. Yang kedua, kita jelaskan, kita perikatkan umat manusia dari dia. Wala yasa'una as-sukutu anhu, dan tidak boleh bagi kita diam. Itu yang dinyatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya. Terus panjang kalam beliau. Ya. Atau bisa baca sendiri. Ya. Kita lanjut keterangan di atas. Faedah yang kedua. Wujubur ruju' ilal ulama. Ya ikhwan, dalam hadis Abdullah bin Umar ini tadi, ketika terjadi fitnah, kegaduhan, wajib rujuk kepada ulama indah hudusil fitan. Ketika terjadinya fitnah, kembali kepada para ulama. Ini penulis buku ini Abu Mu'ad Hasan Al-Iraqi, dia punya buku bagus judulnya Ar-Ruju' ilal Ulama. Rujuk kepada ulama. Ketika ana lihat ada jualan buku ini, langsung ana beli. Ana belinya di kota Aden. Ada di rumah itu. Disebutkan sama beliau di belakang buku itu ulama-ulama yang menjadi rujukan. Disebutkan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Saleh Suhaimi, Muqbil Al-Wadi'i, kemudian disebutkan lagi Muhammad bin Hadi dan yang lainnya, Abdul Muhsin Al-Abbad, dan masih banyak para ulama yang lain. Wajib kita rujuk kepada para ulama indah hudusil fitan. Dari sisi mana? Dari sisi Abdullah bin Umar didatangi oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Kata Yahya bin Ya'mur, nah ini di kampung kita muncul orang pemahaman Qadariyah. Cobalah kita berangkat haji, berangkat umroh. Siapa tahu kita berjumpa dengan sahabat Rasul. Akhirnya mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Tanyalah kepada Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Termasuk sahabat yang syiddatu ta'assi bin Nabi SAW. Sangat-sangat ittiba kepada Rasul. Tanya dia. Ini tabi'in, tanya ke sahabi. Makanya kita juga sebagai tulabul ilm, kalau antum di lingkungan ulama, ketika muncul fitnah, tanya ke ulama, serahkan ke ulama, serahkan ke masyayikh. Kalau lagi belajar di Yaman, ada masalah-masalah, tanya ke masyayikh yang ada di Yaman. Syekhul Markis, kalau di Ma'bar ada Syekh Muhammad Al-Imam, di Ib ada Syekh Abdul Aziz Ibrahim, di Fiush ada Abdullah Mar'i, Syekh Abdullah Mar'i, atau masyayikh yang di Son'a dan di mana, tanya ke masyayikh yang ada. Kalau antum di Saudi Arabia ada masalah-masalah, tanya kepada para ulama. Yang di Riyadh tanya kepada Syekh Saleh Fauzan, yang di Mekah tanyakan ke Syekh Wasiul Abbad, yang di Madinah tanyakan ke Syekh Rabi, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Saleh Suhaimi, atau yang di Mekah seperti Syekh Muhammad Umar Basmul, tanyakan kepada para ulama. Jangan merujuknya ke ustadz. Ini kadang orang sudah belajarnya jauh-jauh di depan masyayikh, ya belajar di Yaman, tanya ke ustadz yang ada di Indonesia. Ini otak senting, miring, bener, ya. Sudah depan ulama, tanyanya ke Indonesia.
Yang belajar juga di Saudi, sudah di Madinah, tanya ke Ustadz Indonesia, gimana Ustadz menurut antum? Iya, ada syekh itu tanya. Kenapa enggak mau tanya depan masyayikh? Ya enggak? Susah nemu syekh, enggak pula susah, cuman antum saja yang malas bertanya. Nah, terus bagaimana kita yang di Indonesia nih? Kalau ada masalah-masalah yang sifatnya fitan, juga perlu ditanyakan kepada para ulama. Jangan memberikan fatwa sendiri. 2024 musim pemilu. Pilih mana? Prabowo Ganjar, Prabowo Ganjar. Coblos tidak, coblos tidak. Gaduh, ada ustadz ngomong coblos, ada yang bilang jangan, ada yang bilang coblos, ada yang bilang jalan. Fitnah. Akhirnya saling tanya ke ulama masyayikh. Nih kita dua calon pemimpin. Satu begini, satu begini. Coblos apa enggak? Kata masyayikh, kata para ulama, nanti kami kaji. Oh, ternyata antum nyoblos saja. Pilih yang mana? Pilih yang begini. Berarti coblos. Ya enggak? Ini enggak, kadang muncul lagi sekian keributan, tidak merujuk kepada para ulama. Ya. Kata penulis buku ini, wa khususon fitanus syubhat, secara khusus lagi fitnah syubhat. Lidzalika, oleh karena itulah, fa innat tabi'in, sesungguhnya mereka para tabi'in, raja'u indama hadatsat fitnatul qadar ila ulama'is sahabah. Mereka para tabi'in merujuk kepada para ulama ketika terjadi fitnah qadariyah, fitnah dalam bab takdir. Mereka merujuk ke ulama, tanya kepada Abdullah bin Umar. Difahami. Itu penting untuk merujuk kepada ulama. Ya. Di Indonesia ada ulama enggak? Enggak ada ulama di Indonesia ini. Yang ada cuma duat, yang senior banyak, yang berilmu banyak. Mereka adalah ustadz kita, guru-guru kita. Ada ulama enggak ada. Ya. Jangan antum anggap omongan ana ini, wah ini ustadz ini hasad, tidak mengakui Ustadz Fulan sebagai ulama. Memang tidak ada ulama. Tidak percaya untuk tanya. Ya, mereka itu doa, bukan seperti itu para ulama. Ya, dai banyak, senior para ulama. Antum akan tahu bagaimana keilmuan para ulama kalau antum duduk depan para ulama. Ya, mereka menguasai usul fikih, usul tafsir, ilmu hadis. Bacaannya itu lebih banyak pegang kitab dibandingkan pegang HP. Ya. Rasa takutnya kepada Allah SWT lebih tinggi dibandingkan kita. Ya, kalau dia jawab pertanyaan, dia tidak ada basa-basi. Kalau kita masih basa-basi, kasihan ini. Nanti kalau dijawab A, tidak lagi kita jadi pembina bisnis dia. Itu kalau kita di Indonesia. Ulama tidak. Kalau bilang haram, halal. Kita kadang masih lah. Misalkan contoh. Antum berpendapat foto itu haram. Iya enggak? Antum berpendapat foto haram, Ibrahim. Misalkan lah. Ini kan misalkan. Foto itu haram. Ternyata yang mau ngajak berfoto donatur. Iya enggak? Sudahlah, enggak apa-apa lah. Iya enggak? Itu kalau kita di Indonesia tuh. Kalau ulama enggak ada basa-basi. Jangan antum foto. Marah dia. Ditegurnya antum. Nah, itulah para ulama. Tidak ada basa-basi. Kalau kita nanti tidak dapat duit, nanti pondok belum selesai nih. Itu tadi ya. Nah, itulah antum. Ya. Iya dah. Dia ngajak mau makan bareng, mau foto-foto. Sudahlah. Jalanin bela. Yang mau belikan tanah samping masjid itu nanti urung kita donasi kan. Gara-gara antum tidak berfoto. Nah, itu kalau kita ini tadi. Ingat, yang anak omongin bukan orang lain, bisa jadi kita sendiri. Iya dah. Iya tak? Lah buktinya kadang ada orang ngasih makanan itu ajak berfoto itu kan? Daripada antum tidak dikasih makanan, tidak ada dokumentasi dia, bawa balik sama dia lau itu tadi. Sudahlah, butuh suruh anak-anak itu butuh. Ya tak? Itulah kita ini tadi mau ngaku ulama, jiwa kita masih kayak gini. Nanti antum kalau mau melihat para ulama ya ada yang luar biasa syekh kita ya ikhwan. Ya. Ada ulama. Banyak di zaman sekarang masih ada. Yang kedua,
Yang ketiga, faedah yang ketiga. Al-bara'atu minal bid'ah wa ahliha. Berlepas diri dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Mentok sampai jam 10 kita. Lala mau kan kajian kita udah malam-malam Ibrahim di Udus itu di rumah dulu ya sampai jam 10. Kami jam 10 Abu Zainu kalau taklim tuh. Pernah jam 10 menjelang jam 11 dulu. Anak-anak lagi kalau lagi semangat, lagi lesu-lesu. Nah, mumpung lagi semangat ini kita gaskan. Faedah yang berikutnya, berlepas diri dari kebid'ah dan ahlul bid'ah. Wa bayan khaturatiha fil hali wal ma'al, dan menjelaskan bahayanya bid'ah baik sekarang ataupun nanti. Bid'ah itu banyak bahayanya. Dan berlepas diri dari ahlul bid'ah. Ya. Kama qala Ibnu Umar, sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum. Kalau engkau ketemu mereka pulang kampung, sampaikan kepada mereka anni bari'un minhum, bahwasanya aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, wa annahum bara'u minni, mereka berlepas diri dariku. Sampaikan. Walladzi yahlifu bi Abdullah bin Umar, sungguh demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lauli anna adihim misla uhudin dhahaban afan faqau ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, sungguh demi Allah, kalau seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud diinfakkan, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia mau beriman dengan takdir. Mantep omongan seperti ini tadi. Ya benar? Tegas. Tidak basa-basi. Kalau istilahnya Syekh Mukbil, biduni muhabah, tanpa basa-basi. Kalau kita kadang masih basa-basi, ya mau ngomong bid'ah itu berat kali. Belajar saja antum, fokus belajar. Boleh dah Ustaz sana, ambil saja enggak apa-apa qiraah sama dia. Boleh dah sana bahasa Arab, boleh saja juga enggak apa-apa. Kalau di sana bahaya, sana jamaah tahdzir itu. Orang-orang yang belajar dari Yaman sukanya nazir. Itu tadi. Kalau belajar di tempat ahlul ahwa wal bid'ah, Asy'ariyah, Sufi, boleh saja. Itu tadi. Kadang karena sudah termakan dengan prinsip diam sama bid'ah, itu tadi ikhwan. Orang kalau diam dari ahlul bid'ah, terkadang ahlus sunnah yang disikat sama dia. Kemudian raddul bid'ah bis sunnah, membantah bid'ah dengan sunnah, kama fa'ala Ibnu Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, haitsu istadalla bi butlanil qadariyah bi hadits Jibril al-masyhur, yang mana Abdullah bin Umar berdalil menunjukkan kebatilan bid'ah qadariyah dengan hadis Jibril. Bukan bid'ah dibantah dengan bid'ah. Itu namanya bid'ah dibantah dengan bid'ah, tidak boleh. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al bid'atu turaddu bis sunnah, la turaddu al bid'ah bil bid'ah. Bid'ah itu dibantah dengan sunnah, jangan bid'ah dibantah dengan bid'ah. Ya. Mau contoh misalkan, ya. Bid'ah dibantah dengan bid'ah. Misalnya, ada orang memunculkan suatu kebid'ahan. Misalkan bid'atul anasyid. Nasyid bid'ah bukan? Bid'ah. Dakwah dengan nasyid itu bid'ah. Dia munculkan pula untuknya tadi, munculkan bid'ah sinetron Islami. Lah bid'ah pula dakwah dengan sinetron Islami. Yang satu dengan itu tadi, yang satu dengan ini tadi. Itu juga tidak diperbolehkan. Ya, bantah bid'ah itu dengan sunnah. Jangan nyeleneh-nyeleneh lah ya. Kalau ada kebid'ahan bantah dengan sunnah, jangan dibantah dengan bid'ah. Kadang orang yang bid'ah dibantah dengan yang viral-viral. Tidak usahlah. Ikuti saja thariqahnya para ulama dalam membantah. Sudah. Contoh, misalkan contoh. Ya. Sering kerjaan ikhwan. Kalau ada yang viral-viral, ya. Viral misalkan, dia ikuti gaya yang viral tadi, yang viral tapi buruk ya. Viral tapi buruk. Untuk
disaingilah sama dia. Yang bagus sebenarnya isinya, tapi caranya gitu loh. Ya. Caranya, metode itu sama dengan metode mereka, itu tidak bagus. Tidak dibenarkan. Contoh misalkan yang di zaman sekarang ini. Misalkan musim orang suka buat konten-konten yang kalimat-kalimat yang agak nyeleneh-nyeleneh itu ya. Nah, kita itu berdakwah ngikutlah juga dengan gaya-gaya seperti itu tadi. Ya. Nah, cara seperti ini tidak dibenarkan. Ikuti saja metode para ulama. Nasihat yang baik, ya. Jangan untuk nyari sensasi lah. Difahami? Yang update paham, yang tidak update belum paham. Dimas tahu-tahu caknya paham tentunya. Paham? Nah, paham. Adil? Belum tahu? Oh, belum tahu sudah. Tidak ada boleh sebut nama. Live gitu ini. Ya. Kadang itu tadi. Ya, lagi viral yang buat konten. Melok puluh dengan logat-logat. Sekedar menyampaikan nasihat-nasihat biasa lah. Tidak usah ikuti dengan yang nyeleneh-nyeleneh. Jaga muruah kita, wibawa kita seorang dai, seorang ustaz. Kerja kalian apa? Dibalasi pula. Ya, dengan metode dakwah seperti itu. Berarti antum belum ngupdate. Belum. Sudahlah dosa. Lebih bagus tak ngupdate. Dimas tuh banyak sih ngupdate dia kalau tahu seperti paham. Kemudian jam 10 tutup pula portal perumahan. Masih dikit. Ya tanggunglah. La yajuzu as-sukut amman azhara bid'atan walau kana min ahli ilmi wal ibadah. Ya. Nggak boleh diam dari orang yang menampakkan suatu kebid'ahan meskipun dia digolongkan ahlul ilmi wal ibadah. Li'anna alladhi ahdatsu al-qaul fil qadar, dikarenakan orang yang memunculkan bid'ah dalam bab takdir yang mengatakan Allah SWT tidak tahu tentang takdir sampai takdir tadi terjadi. Berarti kan mengingkari ilmunya Allah SWT. Bid'ah qadariyah yang ada di Basra. Ya. Dzukira min sya'nihim annahum kanu yatakaffaruna al-ilm. Disebutkan kondisi mereka adalah yatakaffaruna al-ilm. Ai ahlu ilmin wa bahthin. Nah, mereka itu punya ilmu, suka mencari, tapi dangkal ilmunya. Mau belajar, mereka baca Al-Quran. Ya. Tapi ilmunya itu terlalu dangkal. Punya ilmu tapi tidak dalam, bukan dalam artian bodoh. Ya. Karena ilmunya ditanggung, ya. Tidak mendalam, tidak meresap. Inilah yang menyebabkan mereka nyimpang. Nah, orang yang nyimpang itu kadang karena ilmunya tanggung. Ngarang-ngarang dia mikir-mikir. Ya. Wa ma'adzalika ma mana'an nas ayyubayyinu lis-sahabah halahum wa maqalahum. Dalam keadaan seperti itu tidak ada yang menghalangi umat manusia, ya, ayyabnu lis-sahabah ayyabnu atau ayyubayyinu lis-sahabah halahum wa ma'alahum. Ya. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk menjelaskan kepada sahabat tentang kondisi dan maqalahu, ucapan mereka. Ma'ana halahum qad yakunu afdal min ahwali katsirin min mubtadi'i hadzal zaman alladzina qalla ilmuhum wa diyanatuhum. Dalam keadaan terkadang kondisi mereka jauh lebih baik dibandingkan kondisi kebanyakan orang yang ada di zaman sekarang, yang mana ilmunya sedikit, agama masih sedikit. Tapi kalau memang mereka nyeleneh, ya perlu dijelaskan. Ya.
Jadi bukan alasan mereka itu pandai. Oh itu pandai baca Al-Quran, itu pandai. Tapi kalau memang nyeleneh mau pemimpin pondok pesantren sekalipun kalau dia memang nyeleneh, ya. Tapi dia kan pimpinan pondok pesantren, santrinya ribuan. Dia kalau khutib, masya Allah bagus dia. Dia sholat kalau ngimami sholat aja rapi jamaahnya. Mau dia rapi jamaahnya, mau jamaahnya ribuan. Kalau memang pemikirannya nyeleneh, ya nyeleneh. Ya. Kemudian yang disebutkan di sini khaturatul bid'ah wa annaha qad tuaddi bi sahibiha ila nar. Bahaya bid'ah terkadang bisa mengantarkan kepada neraka ya ikhwan. Bid'ah itu terkadang bisa mengantarkan kepada neraka, bahaya. Ya. Makanya nyeleneh-nyeleneh di zaman sekarang itu membahayakan umat. Ya. Kemudian wa hunaka fawaid katsira dzakara ahlul ilmi fi hadzal bab, dan masih banyak faedah-faedah lain yang disebut oleh para ulama dalam bab ini. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan besok malam kalau tidak ada halangan ya. Naktafi bihadzal qadar.